Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam menunaikan tugas kita pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan yang sangat istimewa yang telah membantu, yang telah memotivasi kami hingga kami sampai pada saat sekarang, yaitu pendidik program guru penggerak angkatan 9 dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Izinkan kami menyampaikan materi, mendiminasikan materi kami mengenai budaya positif kepada rekan-rekan semuanya. Kami di sini tidak bermaksud menggurui, cuma kami di sini adalah menyatukan pemahaman kita bagaimana budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita. Yang di sini yaitu yang pertama mengenai apakah pandangan Bapak Ibu semuanya terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas. Kemudian yaitu kita dituntut ke pertanyaan pemantik kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Kemudian apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri kita sebagai seorang pendidik? Kemudian apa tugas kita dan peran kita di sekolah ini? Kemudian apakah sudah terlaksana dengan baik segala tugas-tugas kita selama ini? Atau apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Mari kita lihat satu persatu. Selanjutnya yaitu kondisi saat ini yang kita rasakan, yaitu yang pertama, siswa diasumsikan sebagai selembar kertas kosong dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan atau goresan lainnya. Itu merupakan pemahaman kita selama ini. Sementara pemahaman yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah murid pun. Yang kedua, kita selama ini saya juga pribadi merasakan pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas itu adalah berpusat kepada guru, yaitu teacher center. Siswa bertugas melakukan semua perintah guru dan siswa harus menguasai semua mata pelajaran serta mendapatkan nilai di atas KKM. Itulah realita yang kita laksanakan selama ini. Namun sekarang kondisinya setelah memahami budaya positif, saya merasa wah, selama ini saya adalah teacher center ya. Selama ini saya mengajar tidak berpihak kepada murid ya. Nanti disinilah budaya positif yang akan kita jelaskan satu persatu. Lanjut Bu Tuti. Kemudian kondisi yang ketiga yang kita rasakan adalah orientasi pembelajaran merupakan hasil belajar berupa nilai kognitif tanpa melihat proses afektif serta psikomotorik siswa. Kita menilai murid dengan nilai yang kognitifnya di atas KKM. Kalau kita mendapatkan KKM 75, kira-kira murid bisa nggak ya mencapai nilai yang 80, 90, 85? Itulah orientasi kita. Kita tertuju kepada nilai, bukan kepada sikap anak, bukan kepada karakter anak, bukan kepada keterampilan. Selanjutnya yaitu lanjut buat Bu Tuti. Nah, di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kami pelajari dalam modul 1.1, yaitu tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Di sini KHD menjelaskan juga, kita pendidik, kita guru adalah seorang petani, di mana petani itu kita mulai dari mengolah tanah, kemudian kita mengolah bibit, kemudian kita mengolah bibit tersebut kita tanam, kemudian kita tuntun bagaimana proses tumbuh kembang tanaman tersebut. Contoh kita menanam jagung. Kalau kita menanam jagung, tentu hasil yang akan kita harapkan adalah jagung yang tumbuh, yang mempunyai buah yang super mungkin dan rasa yang manis mungkin dari jagung tersebut. Nah, kita seorang guru, bagaimana kita menuntun murid tersebut, bagaimana kita menuntun akhlaknya, karakternya, religiusnya, kemudian kita menuntun anak
memiliki ilmu pengetahuan, itulah peran kita guru, itulah peran kita sebagai seorang pendidik. Kita semai benih-benih yang bagus, tentu hasilnya juga nanti setelah mereka dewasa kita akan memetik hasil yang bagus juga. Kita memetik hasil dari usaha kita menuntun anak, yang dimana anak ini memiliki karakter yang bagus. Kita di sini menuntun karakter anak dari yang tidak sopan menjadi anak yang sopan, dari anak yang tidak tahu cara berterima kasih kita ajarkan bagaimana anak berterima kasih. Itu hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam kelas. Lanjut. Nah, sekarang kita mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu lingkungan alam tempat anak berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Ini merupakan kodrat alam ini adalah dia di rumah. Karakter anak di sekolah adalah cerminan karakter anak di rumah. Jika di rumah dia dididik dengan karakter yang baik, di sekolah pun juga akan menerapkan karakter yang baik. Sebaliknya, jika di rumah karakter yang ditanamkan oleh orang tuanya tidak mencontohkan hal yang baik, alhasil di sekolah anak juga akan berperilaku tidak baik. Kemudian lagi kodrat zaman. Nah, sekarang kita zaman semakin maju, semakin canggih. Perubahan dari waktu ke waktu, guru dapat membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, berkarya, dan menyesuaikan dirinya. Pada saat sekarang ini guru harus melek teknologi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi. Zaman sekarang kita harus menguasai teknologi. Kita tidak boleh tertinggal dari anak murid kita. Contohnya, anak murid hobi main TikTok, hobi main capcut ya, istilahnya CapCut ya kalau bahasa Inggrisnya. Kita sebagai seorang guru juga harus mampu mengiringi anak-anak kita. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat di pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok dan CapCut tadi, Bapak Ibu semuanya. Kita mengiringi zaman sekarang dan kita tidak boleh tertinggal. Nanti ditanya oleh anak murid kita peserta didik, itu apa Bu istilahnya? Sementara kita sendiri tidak tahu. Kemarin saya mengikuti Kombel Hebat Jam Gadang mengenai cara membuat konten-konten yang bermanfaat untuk peserta didik, dan itu sangat luar biasa sekali apresiasi yang diberikan oleh wali murid, dan sampai subscribe-nya sampai 17 ribuan. Itu ditonton oleh orang lain dan mereka merasa bermanfaat, dan mereka juga membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu kemarin narasumbernya Ibu Rahmatul Azizah Ibu Ica. Kemarin saya ikuti dan mungkin juga akan mencobanya nantinya. Lanjut Ibu ikuti. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Intinya di sini budaya positif itu adalah karakter, pembiasaan anak sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, di sini yang akan kita tekankan dulu yaitu disiplin. Kita sebagai seorang guru harus tentunya mengutamakan diri kita sendiri dulu agar dapat ditiru, agar dapat diteladani oleh anak murid kita. Kita harus menerapkan disiplin pada diri kita sendiri dulu, baru kita terapkan kepada anak-anak kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kita menyampaikan bagaimana itu disiplin, apa manfaatnya, apa akibatnya yang akan kita rasakan jika kita tidak menerapkan sikap disiplin tersebut. Nah, disiplin di sini bisa datangnya dari dalam, bisa datangnya dari luar. Yaitu kalau dari luar merupakan motivasi eksternal, dan dari dalam merupakan motivasi internal. Memang dari dalam diri mereka sendiri mereka ingin disiplin, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan cara berbuat disiplin. Lanjut, dari lingkungan atau dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, atau kita menghindari hukuman, atau rasa tidak nyaman. Lanjut Ibu Tuti. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi ini merupakan gabungan dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Selanjutnya kita kaitkan dengan hukuman dan penghargaan. Seperti yang sudah kita ketahui, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sebelumnya dalam pembuatan hukuman ini. Hukuman ini bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Hanya guru yang menetapkan hukuman ini. Kemudian ada lagi namanya konsekuensi. Konsekuensi yaitu bentuk disiplin dalam yang memberikan hukuman, memberikan konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Guru bersama peserta didik menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima bila mereka tidak melakukan beberapa aturan atau sikap disiplin di sekolah. Umumnya konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi jika mereka melanggar aturan, mereka melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh sekolah, mereka tahu konsekuensinya apa. Jadi ada hubungan bukan satu arah tapi 2 arah. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini di antara restitusi, konsekuensi, hukuman, restitusilah yang paling tepat kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik kita. Jika ada murid-murid yang merasanya saya berikan soal hoax contohnya, dan mereka bisa menjawab, saya langsung memberikan penghargaan tersebut. Ternyata di sini di modul 1.4 ini dinyatakan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, nah kita sedang berasumsi, kita beranggapan mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lanjut. Nah, ada beberapa pengaruh kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada peserta didik kita. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya, wah, saya sebentar lagi akan diberi hadiah jika juara kelas. Nah, mereka memang termotivasi, namun mereka akan meminta, dari nenek mana, dari papa mana, dari ayah mana, dari bunda mana. Nah, itu merupakan pengaruh penghargaan dalam jangka panjang. Contoh yang lain lagi, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita menerapkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita berniatnya baik, cuman efeknya yang diterima oleh peserta didik itu memberikan efek yang negatif. Lanjut. Nah, dan juga penghargaan ini menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Tentu mereka akan bersaing. Kemarin si A dapat penghargaan, nah saya tidak, dan mereka tidak mau berteman lagi seperti biasanya. Nah, ini adalah penghargaan yang merusak hubungan. Lanjut. Nah, kemudian di sini materinya yaitu 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Seluruh tindakan kita ini tentu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini dicontohkan seperti makanan, pakaian, kemudian rumah mungkin, atau mobil atau kendaraan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah anak-anak kita ini kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, maka jika ada kasus yang kita temui, kita balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Sepertinya dia di rumah kurang rasa kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tuanya. Selanjutnya yaitu kebebasan, freedom, kemudian kesenangan,
Mereka melakukan sesuatu hal itu karena merasa senang, karena mereka terhibur dengan sikap mereka. Contoh hal kecil, jika ada teman si peserta didik kita yang mengganggu temannya, kita tanya, kenapa kamu mengganggu teman? Apa alasannya kamu mengganggu si A? Tidak ada Bu, saya dengan tersenyum. Apakah kamu senang melihat teman tersebut merasa tersakiti? Iya Bu, katanya. Nah itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, kesenangan, fun. Lanjut, yang kelima yaitu penguasaan ya, atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka mencari perhatian kita, kemudian mereka membuat masalah dengan teman, itu karena kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi secara optimal. Selanjutnya di sini yaitu restitusi tadi, adanya 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang negatif yang tidak boleh kita lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. 3, yang teman, yang pemantau, yang manajer, disinilah peran kita. Disinilah peran kita dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada murid kita. Dan dari 3 posisi tadi, yang posisi paling tepat adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kita mencari solusi permasalahan bersama dengan murid yang bermasalah tadi. Contoh, jika mereka terlambat datang ke sekolah, kita cari permasalahannya apa, kemudian kita minta solusinya kepada murid tadi, bagaimana cara penyelesaiannya, dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, posisi manajer ini mengacu kepada segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan peserta didik, yaitu sehingganya nanti mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka tahu, wah saya seperti ini, ternyata saya melanggar, dan kedepannya kita harapkan permasalahan itu tidak terjadi lagi kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, di sini kita kemarin seperti tahun-tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik tersirat maupun tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama di kelas dengan peserta didik dengan mengutarakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kalimat-kalimat yang positif contohnya yaitu saling menghormati antar sesama, saling menghargai, kemudian lagi menghormati guru, membudayakan sikap disiplin, membudayakan sikap positif, atau juga kalimatnya bisa dengan contohkan yaitu menghargai sesama teman. Kemudian lagi contohnya disiplin dalam berpakaian atau disiplin hadir atau tepat waktu datang ke sekolah. Selanjutnya nah, dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau di kelas, kita menggunakan namanya restitusi. Restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang mengutarakan apa alasannya, kemudian apa solusinya, kita bersama-sama dengan murid menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga mereka itu kembali ke kelompok mereka. Mereka itu kembali berbuat yang benar. Mereka kembali ke disiplin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut, Ibu Putri. Nah, di sini adalah segitiga restitusi yang kita terapkan. Contohnya yang pertama dulu, ternyata segitiga restitusi ini boleh kita laksanakan dengan langkah-langkah yang berbeda. Contoh di sini, kalau di sini dia langkah-langkahnya yang pertama dulu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Ternyata setelah kami kemarin mendapatkan elaborasi pemahaman dari instruktur, boleh segitiga restitusi ini apakah kita validasi dulu tindakannya? Boleh. Apakah kita menanyakan keyakinan kelas dulu? Boleh. Kemudian kita baru menstabilkan identitas? Boleh. Kalau menstabilkan identitas ini, kita memutarkan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu keadaannya, identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Kita terapkan dulu kalimatnya seperti itu.
alasan mereka apa. Selanjutnya baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kamu ingat kan waktu itu kita pernah membuat keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan tindakan kamu? Wah, ini Bu, ya. Nah, kemarin kamu yang membuat keyakinan kelas, tentunya kamu juga yang akan mematuhinya. Nah, itu yang namanya segitiga restitusi dalam permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Lanjut. Nah, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya mengenai diseminasi budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Saya berharap mari kita sama-sama melaksanakan budaya positif karena kita ini adalah teladan bagi murid kita. Kita ini ditiru, digugu, di mana kita juga yang pertama yang menerapkan budaya positif, kita yang menerapkan disiplin di sekolah kita. Nah, kemudian baru kita dapat ditiru oleh peserta didik kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam menunaikan tugas kita pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan yang sangat istimewa yang telah membantu, yang telah memotivasi kami hingga kami sampai pada saat sekarang, yaitu pendidik program guru penggerak angkatan 9 dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Izinkan kami menyampaikan materi, mendiminasikan materi kami mengenai budaya positif kepada rekan-rekan semuanya. Kami di sini tidak bermaksud menggurui, cuman kami di sini adalah menyatukan pemahaman kita bagaimana budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita. Yang di sini yaitu yang pertama mengenai apakah pandangan Bapak Ibu semuanya terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas. Kemudian yaitu kita dituntun ke pertanyaan pemantik kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Kemudian apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri kita sebagai seorang pendidik? Kemudian apa tugas kita dan peran kita di sekolah ini? Kemudian apakah sudah terlaksana dengan baik segala tugas-tugas kita selama ini? Atau apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Mari kita lihat satu persatu. Selanjutnya yaitu kondisi saat ini yang kita rasakan, yaitu yang pertama, siswa diasumsikan sebagai selembar kertas kosong dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan atau goresan lainnya. Itu merupakan pemahaman kita selama ini. Sementara pemahaman yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah murid itu, siswa adalah sebagai selembar kertas yang sudah diisi, cuman masih terlihat samar. Gurulah, kita pendidiklah yang nantinya akan menebalkan goresan-goresan yang ada pada kertas tersebut. Yang kedua, kita selama ini saya juga pribadi merasakan pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas itu adalah berpusat kepada guru, yaitu teacher center. Siswa bertugas melakukan semua perintah guru dan siswa harus menguasai semua mata pelajaran serta mendapatkan nilai di atas KKM. Itulah realita yang kita laksanakan selama ini. Namun sekarang kondisinya setelah memahami budaya positif, saya merasa wah, selama ini saya adalah teacher center ya. Selama ini saya mengajar tidak berpihak kepada murid ya. Nanti disinilah budaya positif yang akan kita jelaskan satu persatu.
Lanjut Bu Tuti. Kemudian kondisi yang ketiga yang kita rasakan adalah orientasi pembelajaran merupakan hasil belajar berupa nilai kognitif tanpa melihat proses afektif serta psikomotorik siswa. Kita menilai murid dengan nilai yang kognitifnya di atas KKM. Kalau kita menetapkan KKM 75, kira-kira murid bisa enggak ya mencapai nilai yang 80, 90, 85? Itulah orientasi kita. Kita tertuju kepada nilai, bukan kepada sikap anak, bukan kepada karakter anak, bukan kepada keterampilan. Selanjutnya yaitu yang keempat, adanya batasan-batasan dalam pembelajaran sehingga gerak siswa tidak luas dalam proses belajar mengajar dan adanya jarak antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran kita membatasi gerak siswa. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, anak-anak kita bebas. Mereka bebas berekspresi, bebas mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki, sehingganya nanti mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak kita sekarang ini. Lanjut Bu Tuti. Nah, di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kami pelajari dalam modul 1.1, yaitu tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Di sini KHD menjelaskan juga, kita pendidik, kita guru adalah seorang petani. Di mana petani itu kita mulai dari mengolah tanah, kemudian kita mengolah bibit, kemudian kita mengolah bibit tersebut kita tanam, kemudian kita tuntun bagaimana proses tumbuh kembang tanaman tersebut. Contoh kita menanam jagung. Kalau kita menanam jagung, tentu hasil yang akan kita harapkan adalah jagung yang tumbuh yang mempunyai buah yang super mungkin dan rasa yang manis mungkin dari jagung tersebut. Nah, kita seorang guru, bagaimana kita menuntun murid tersebut, bagaimana kita menuntun akhlaknya, karakternya, religiusnya, kemudian kita menuntun anak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah peran kita guru, itulah peran kita sebagai seorang pendidik. Kita semai benih-benih yang bagus, tentu hasilnya juga nanti setelah mereka dewasa kita akan memetik hasil yang bagus juga. Kita memetik hasil dari usaha kita menuntun anak yang dimana anak ini memiliki karakter yang bagus. Kita di sini menuntun karakter anak dari yang tidak sopan menjadi anak yang sopan. Dari anak yang tidak tahu cara berterima kasih, kita ajarkan bagaimana anak berterima kasih. Itu hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam kelas. Lanjut. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan tadi, peran kita, peran guru adalah menuntun anak, menanam budi pekerti, pendidik yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kita guru adalah sebagai teladan. Guru itu dicontoh, bahkan cara berpakaian kita, cara berjalan kita juga ditiru oleh anak. Kita itu diibaratkan adalah seorang idola bagi anak. Jadi kalau kita sudah meniru, kita menirukan atau meneladankan sifat-sifat yang baik pada diri kita, insya Allah anak juga akan meniru karakter kita, juga akan meniru sikap kita. Contoh hal kecil, kebersihan. Jika kita sudah terbiasa menerapkan sikap yang bersih kepada anak-anak didik kita, insya Allah mereka juga akan terbiasa. Hal kecil, di atas meja kita ada tisu. Karena melihat kita membersihkan meja, anak murid juga akan mencontohnya. Kita membiasakan lantai kelas itu bersih setelah habis piket. Kita akan juga pas masuk, wah lantainya bersih ya, alhamdulillah. Anak-anak kita akan meniru secara kontinu dan mereka akan terbiasa dengan sikap yang bersih. Lanjut. Nah, sekarang kita mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu lingkungan alam tempat anak berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Ini merupakan kodrat alam ini adalah dia di rumah. Karakter anak di sekolah adalah cerminan karakter anak di rumah. Jika di rumah dia dididik dengan karakter yang baik, di sekolah pun juga akan menerapkan karakter yang baik. Sebaliknya, jika di rumah karakter yang ditanamkan oleh orang tuanya tidak mencontohkan hal yang baik,
alhasil di sekolah anak juga akan berperilaku tidak baik. Kemudian lagi kodrat zaman. Nah, sekarang kita zaman semakin maju, semakin canggih. Perubahan dari waktu ke waktu, guru dapat membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, berkarya, dan menyesuaikan dirinya. Pada saat sekarang ini, guru harus melek teknologi agar mampu menyesuaikan dengan kondisi. Zaman sekarang kita harus menguasai teknologi. Kita tidak boleh tertinggal dari anak murid kita. Contohnya, anak murid hobi main TikTok, hobi main capcut ya, istilahnya CapCut ya kalau bahasa Inggrisnya. Kita sebagai seorang guru juga harus mampu mengiringi anak-anak kita. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat di pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok dan CapCut tadi, Bapak Ibu semuanya. Kita mengiringi zaman sekarang dan kita tidak boleh tertinggal. Nanti ditanya oleh anak murid kita, peserta didik, itu apa Bu istilahnya? Sementara kita sendiri tidak tahu. Kemarin saya mengikuti Kombel Hebat Jam Gadang mengenai cara membuat konten-konten yang bermanfaat untuk peserta didik, dan itu sangat luar biasa sekali apresiasi yang diberikan oleh wali murid, dan sampai subscribe-nya sampai 17 ribuan. Itu ditonton oleh orang lain dan mereka merasa bermanfaat, dan mereka juga membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu kemarin narasumbernya Ibu Rahmatul Azizah, Ibu Ica. Kemarin saya ikuti dan mungkin juga akan mencobanya nantinya. Lanjut Ibu Tuti. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Intinya di sini budaya positif itulah karakter pembiasaan anak sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, di sini yang akan kita tekankan dulu yaitu disiplin. Kita sebagai seorang guru harus tentunya mengutamakan diri kita sendiri dulu agar dapat ditiru, agar dapat diteladani oleh anak murid kita. Kita harus menerapkan disiplin pada diri kita sendiri dulu, baru kita terapkan kepada anak-anak kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kita menyampaikan bagaimana itu disiplin, apa manfaatnya, apa akibatnya yang akan kita rasakan jika kita tidak menerapkan sikap disiplin tersebut. Nah, disiplin di sini bisa datangnya dari dalam, bisa datangnya dari luar. Yaitu kalau dari luar merupakan motivasi eksternal, dan dari dalam merupakan motivasi internal. Memang dari dalam diri mereka sendiri mereka ingin disiplin, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan cara berbuat disiplin. Lanjut. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ada hal-hal mengapa kita melakukan segala sesuatu, tentu ada dorongannya, tentu ada motivasi yang membuat kita melakukan hal seperti itu. Nah, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, atau kita menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Lanjut Ibu Tuti. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi ini merupakan gabungan dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Selanjutnya kita kaitkan dengan hukuman dan penghargaan. Seperti yang sudah kita ketahui, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sebelumnya dalam pembuatan hukuman ini. Hukuman ini bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Hanya guru yang menetapkan hukuman ini. Kemudian ada lagi namanya konsekuensi. Konsekuensi yaitu bentuk disiplin dalam yang memberikan hukuman, memberikan konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Guru bersama peserta didik menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima bila mereka tidak melakukan sikap beberapa aturan atau sikap disiplin di sekolah. Umumnya
konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi jika mereka melanggar aturan, mereka melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh sekolah, mereka tahu konsekuensinya apa. Jadi ada hubungan bukan satu arah tapi dua arah. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini di antara restitusi, konsekuensi hukuman, restitusilah yang paling tepat kita laksanakan dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik kita. Lanjut. Nah, di sini mungkin kita selama ini selalu memberikan penghargaan, terutama juga saya sendiri. Saya malahan menyediakan satu kotak pensil atau pena yang dibeli jika ada murid-murid yang merasanya saya berikan soal HOTS contohnya, dan mereka bisa menjawab, saya langsung memberikan penghargaan tersebut. Ternyata di sini di modul 1.4 ini dinyatakan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, nah kita sedang berasumsi, kita beranggapan mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lanjut. Nah, ada beberapa pengaruh kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada peserta didik kita. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya, wah, saya sebentar lagi akan diberi hadiah jika juara kelas. Nah, mereka memang termotivasi, namun mereka akan meminta, dari nenek mana, dari papa mana, dari ayah mana, dari bunda mana. Nah, itu merupakan pengaruh penghargaan dalam jangka panjang. Contoh yang lain lagi, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita menerapkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita berniatnya baik, cuman efeknya yang diterima oleh peserta didik itu memberikan efek yang negatif. Lanjut. Penghargaan itu tidak efektif jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan kecewa jika kita tidak menerima penghargaan. Nah, kita akan berkecil hati dan kemungkinan besok-besoknya kita tidak akan mau berusaha lagi untuk mencapai prestasi tersebut. Nah, jika kita memberikan seseorang penghargaan, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya, saya pribadi juga pernah melihat teman mendapatkan penghargaan dan merasa berkecil hati. Saya merasa kecewa, padahal saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai prestasi tersebut, tapi ternyata ada orang yang lebih baik dari kita. Tentunya kita merasa kecewa dan merasa bersedih. Ya, di sini penghargaan itu merusak hubungan. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Jika seseorang kita beri penghargaan atau pujian di depan orang banyak, tentu orang yang lain, peserta didik yang lain akan merasa iri. Wah, si A, kenapa si A ya, kenapa tidak saya ya? Akan tersirat di hati mereka rasa iri, rasa tidak senang. Dan bagaimana kemudian hubungan mereka tentu kurang menyenangkan, mungkin kurang akrab lagi seperti sebelumnya. Nah, dan juga penghargaan ini menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Tentu mereka akan bersaing. Wah, kemarin si A dapat penghargaan, nah saya tidak, dan mereka tidak mau berteman lagi seperti biasanya. Nah, ini adalah penghargaan yang merusak hubungan. Lanjut. Kemudian di sini materinya yaitu 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Seluruh tindakan kita ini tentu memiliki tujuan Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu
kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini dicontohkan seperti makanan, pakaian, kemudian rumah mungkin atau mobil atau kendaraan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah anak-anak kita ini kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, maka jika ada kasus yang kita temui, kita balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Sepertinya dia di rumah kurang rasa kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tuanya. Selanjutnya yaitu kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, mereka melakukan sesuatu hal itu karena merasa senang, karena mereka terhibur dengan sikap mereka. Contoh hal kecil, jika ada teman si peserta didik kita yang mengganggu temannya, kita tanya, kenapa kamu mengganggu teman? Apa alasannya kamu mengganggu si A? Tidak ada Bu, saya dengan tersenyum. Apakah kamu senang melihat teman tersebut merasa tersakiti? Iya Bu, katanya. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, kesenangan, fun. Lanjut, yang kelima yaitu penguasaan ya, atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka mencari perhatian kita, kemudian mereka membuat masalah dengan teman, itu karena kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi secara optimal. Selanjutnya di sini yaitu restitusi tadi, adanya 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang negatif yang tidak boleh kita lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. 3, yang teman, yang pemantau, yang manajer, disinilah peran kita. Disinilah peran kita dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada murid kita. Dan dari 3 posisi tadi, yang posisi paling tepat adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kita mencari solusi permasalahan bersama dengan murid yang bermasalah tadi. Contoh, jika mereka terlambat datang ke sekolah, kita cari permasalahannya apa, kemudian kita minta solusinya kepada murid tadi, bagaimana cara penyelesaiannya, dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, posisi manajer ini mengacu kepada segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan peserta didik, yaitu sehingganya nanti mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka tahu, wah saya seperti ini, ternyata saya melanggar, dan kedepannya kita harapkan permasalahan itu tidak terjadi lagi kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, di sini kita kemarin seperti tahun-tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik tersirat maupun tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama di kelas dengan peserta didik dengan mengutarakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kalimat-kalimat yang positif contohnya yaitu saling menghormati antar sesama, saling menghargai, kemudian lagi menghormati guru, membudayakan sikap disiplin, membudayakan sikap positif, atau juga kalimatnya bisa dengan contohkan yaitu menghargai sesama teman. Kemudian lagi contohnya disiplin dalam berpakaian atau disiplin hadir atau tepat waktu datang ke sekolah. Selanjutnya lanjut. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau di kelas, kita menggunakan namanya restitusi. Restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang mengutarakan apa alasannya, kemudian apa solusinya. Kita bersama-sama dengan murid menyelesaikan permasalahan mereka, sehingganya mereka itu kembali ke kelompok mereka. Mereka itu kembali berbuat yang benar. Mereka kembali ke disiplin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut, Ibu Tuti. Nah, di sini adalah segitiga restitusi yang kita terapkan. Contohnya yang pertama dulu, ternyata segitiga restitusi ini boleh kita laksanakan dengan langkah-langkah yang berbeda. Contoh di sini, kalau di sini dia
langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Ternyata setelah kami kemarin mendapatkan elaborasi pemahaman dari instruktur, boleh segitiga restitusi ini apakah kita validasi dulu tindakannya? Boleh. Apakah kita menanyakan keyakinan kelas dulu? Boleh. Kemudian kita baru menstabilkan identitas? Boleh. Kalau menstabilkan identitas ini, kita memutarkan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu keadaannya, identitasnya. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Kita terapkan dulu kalimatnya seperti itu. Kemudian, nah, tentu kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Kita tanyakan alasan mereka apa. Selanjutnya, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kamu ingat kan, waktu itu kita pernah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan tindakan kamu? Wah, ini Bu, ya. Nah, kemarin kamu yang membuat keyakinan kelas. Tentunya kamu juga yang akan mematuhinya. Nah, itu yang namanya segitiga restitusi dalam permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Lanjut. Nah, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya mengenai diseminasi budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Saya berharap mari kita sama-sama melaksanakan budaya positif karena kita ini adalah teladan bagi murid kita. Kita ini ditiru, digugu, di mana kita juga yang pertama yang menerapkan budaya positif, kita yang menerapkan disiplin di sekolah kita. Nah, kemudian barulah kita dapat ditiru oleh peserta didik kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sama-sama sudah mendengar diseminasi dari Ibu Sasri Afrianti tentang budaya positif yang sangat menarik ya. Karena selama ini kita kan tidak ada tambahan ilmu, hanya itu saja. Dengan adanya program guru penggerak ini yang bersangkutan mempelajari modul-modul yang pada saat ini bertepatan dengan modul 1.4 sangat mengesankan. Walaupun modul 1.1, 1.2 dan 1.3 calon penggerak ini langsung berhadapan dengan PP-nya, dan untuk yang modul 1.4 kita melaksanakan diseminasi secara bersama-sama. Jadi rasanya banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita peroleh, terutama bagi saya pribadi yang latar belakang SPG. Pada saat itu saya hanya menerima bahwasanya anak itu dilahirkan dalam keadaan putih bersih tanpa coretan apapun. Kitalah sebagai guru yang akan mengisinya. Namun ternyata berbeda. Bahwasanya si anak memang terlahir sudah ada tulisan-tulisannya, ibarat kitab putih yang sudah tertulisi, dan kita yang akan mengarahkan dan membimbingnya sesuai dengan minat dan bakat yang sudah dimiliki si anak tersebut. Jadi sesuai juga dengan kurikulum Merdeka, bahwasanya si anak lebih leluasa untuk mengembangkan potensinya dengan tentunya arahan dan bimbingan dari kita sebagai pendidik. Barangkali itu yang dari Bu Sasri Afrianti yang bisa saya petik, bahwasanya memang si anak itu sudah memiliki bakat dan potensi sendiri, dan kitalah yang akan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi sehingga potensi tadi berkembang dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya petik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dan teman sejawat dari Bu Ii, sangat mensupport kegiatan Bu Ii. Terus maju Bu Ii, jangan pantang mundur, raih terus sehingga menjadi kesuksesan di kemudian hari. Untuk yang lain yang belum
masuk CGP, semangat, jangan mau kalah dengan Bu Ii dan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wihanda sebagai guru pemula dan sekaligus teman sejawat rekan sekerja dari Ibu Sasri Afrianti, ingin memberikan umpan balik atau testimoni dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sasri Afrianti. Di sini saya menangkap ada 3 kesimpulan yang bisa saya ambil untuk diri saya dan saya berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sasri, saya mendapatkan acuan di mana sebelumnya hal-hal yang saya lakukan itu mengambang. Nah, dari yang dijelaskan oleh Ibu Ii tadi menjadi acuan bagi saya sehingga apa yang sudah saya lakukan itu memiliki tujuan. Ternyata apa yang sudah saya lakukan ini ada teorinya dan ada tujuannya yang akan dicapai nanti. Kemudian yang kedua itu sebagai filter. Ternyata ada yang saya lakukan itu tidak boleh dilakukan lagi. Dan yang ketiga sebagai upgrading, yaitu untuk penambah wawasan saya ke depan. Berarti ada hal-hal baru yang harus saya terapkan lagi. Oke, sekian untuk Ibu Sasri Afrianti. Semangat, semoga CGP-nya berubah menjadi GP secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ibu semuanya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Dulu waktu baru-baru di kelas 2, kamu juga sudah pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan aturan yang harus kita patuhi selagi kita berada di mana? Kelas. Oke. Apa salah satu contoh keyakinan kelas? Intinya di sini nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai yang baik. Apa yang kemarin kita utarakan, yang sudah kamu utarakan kemarin, yang sudah kita sepakati, kita ulang kembali. Apa contohnya kemarin? Iya, bagus. Apa namanya, Revina? Nah, apa kalimatnya kalau piket kelas itu? Apa kalimatnya? Melaksanakan piket kelas. Oke, apa lagi? Nah, kita melaksanakan piket kelas ini dengan bagaimana? Dengan bersih, betul. Apa lagi? Patuh. Apa lagi? Dengan penuh apa, Syakira? Penuh semangat. Sekarang hari Senin, kita piket dari Senin. Itu namanya apa? Melaksanakan piketnya bagaimana? Penuh rasa apa? Tanggung jawab. Melaksanakan piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa lagi kira-kira nilai kebaikannya? Hari Senin kita pakai seragam merah putih, hari Selasa merah putih. Bagus. Sekarang apa namanya? Mengikuti peraturan sekolah. Betul. Mengikuti, kita ganti katanya dengan mematuhi. Aturan apa? Oke, ini ya. Mematuhi aturan sekolah. Jam masuk kita jam berapa? 7. Berapa? Bagus, Kira. 7:10 kita sudah harus berada di lingkungan sekolah. Itu namanya menaati aturan sekolah. Rambut bagian ibu laki-laki harus bagaimana? Harus pendek. Sepatu harus dicuci, harus bersih. Kemudian lagi sudah ada 2 keyakinan kelas kita: melaksanakan piket kelas, mematuhi aturan sekolah. Apa lagi? Apa sesama ya, Safira?
Jika ibu sedang berdiri di depan, apa tugasmu? Menghormati saling bukan saling ya, menghormati siapa? Ada lagi yang lain? Menghormati guru, menghormati sesama teman. Bolehkah antar sesama kita berselisih atau berkelahi? Saling menghargai. Jika ada temannya yang lupa bawa pensil, apa tugas kamu? Bagus, kita pinjamkan pensilnya dia. Bagus sekali, keren sekali. Nah, ini adalah keyakinan kelas 2 yang harus kita apakan? Harus kita ikuti, kita patuhi. Boleh kita langgar? Ya. Kalau kita langgar, kita akan mendapatkan apa? Sanksi atau konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau seandainya piket kelas tidak dilaksanakan, bagaimana kelas kita? Menjadi kotor. Seandainya kamu sesama kamu tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi? Kita akan berkelahi. Nah, iya, bullying, ya boleh. Sesama kita itu yang namanya melakukan kesalahan. Pernahkah kita melakukan kesalahan? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Namun, setelah kita melakukan kesalahan, kita perbaiki diri kita. Kita tanya diri kita, wah, saya tadi datang terlambat. Saya malu rasanya jika datang terlambat. Semua mata melihat ke arah saya. Saya besok nggak mau terlambat lagi lah. Besok saya cepat bangun, cepat makan, cepat mandi, cepat berangkat sekolahnya. Dan saya tidak terlambat. Saya malu jika datang terlambat. Tanamkan itu di diri kita. Jadi kalau kita terlambat, malu. Kita tidak terlambat, hati kita bagaimana? Perasaan kita senang, kita tidak terburu-buru. Kemudian kita bisa bermain dulu dengan teman. Apakah kita ditegur oleh guru jika kita tidak terlambat? Tidak. Kalau kita terlambat, kita kena tegur nggak oleh guru? Iya. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Coba, Ray, ulang dengan suara yang lantang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yang pertama. Melaksanakan piket kelas. Bagus. Tio yang kedua. Mematuhi aturan sekolah. Bagus, keren. Kirana yang ketiga, Kirana. Saling menghormati. Bagus. Yang keempat, Reski. Saling tolong. Bagus, saling tolong menolong, bahu membahu antar sesama kita di kelas 2. Yang kelima, Revina. Iya, kita harus menghormati guru. Siapapun guru yang berada di dalam kelas ini, apakah itu guru agama, guru PJOK, atau ibu sendiri, atau kepala sekolah, kamu harus menghormati. Ya, jadi ini kita sepakati bersama-sama. Ibu akan selalu mengingatkan keyakinan kelas kita ini agar tidak terjadi yang namanya perselisihan, pertengkaran, agar semua kita bisa melaksanakan aturan supaya bagaimana? Iya, supaya disiplin. Kita sudah belajar kemarin kan? Disiplin. Oke. Nanti akan ibu cetak dulu, akan ibu berikan keyakinan kelas kita, baru nanti kita tempel di mading kelas kita. Ya, baiklah. Mungkin keyakinan kelas sampai di sini. Kita tutup dulu keyakinan kelas ini dengan membacakan Alhamdulillah. Kita bersemangat untuk mengikuti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingganya kita dapat melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 02 Campagong Bule, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan seterusnya, kepada anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terima kasih Ibu ucapkan kepada pelaksana upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, agar minggu depan lebih ditingkatkan lagi. Baiklah, amanat Ibu pagi ini akan Ibu beri judul dengan disiplin. Disiplin adalah salah satu budaya positif, yang artinya adalah disiplin itu merupakan kebiasaan yang baik. Kapan kita mulai? Kita mulai berdisiplin sejak dini, sejak kita masih kecil. Disiplin artinya adalah mematuhi aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun, tidak semua orang bisa melaksanakan disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis-jenis disiplin diantaranya adalah yang pertama, disiplin waktu. Kita harus mampu mengelola waktu sebaik dan seefektif mungkin. Kita tidak boleh membuang-buang waktu, harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua adalah disiplin sikap. Sikap keseharian kita haruslah menunjukkan hal-hal yang positif. Contohnya, kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak marah, kemudian kita harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Itu termasuk disiplin sikap. Yang ketiga adalah disiplin menaati aturan. Aturan yang dibuat baik di sekolah maupun di rumah haruslah kita patuhi, bukan untuk dilanggar. Yang keempat adalah disiplin pribadi, di mana di sini artinya adalah kita harus berkomitmen dengan diri kita sendiri, bagaimana cara mengikuti tindakan yang disiplin. Contoh disiplin di sekolah banyak sekali, namun ada beberapa yang bisa Ibu sampaikan di sini kepada anak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu disiplin seragam. Kita tahu di sekolah kita ada disiplin seragam. Hari Senin dan Selasa kita menggunakan seragam merah putih lengkap. Hari Rabu kita menggunakan seragam batik. Dan hari Kamis kita menggunakan seragam pramuka lengkap dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu merupakan contoh disiplin seragam. Kemudian lagi ada disiplin waktu. Kita masuk jam 7:10. Semua anak ibu sebelum jam 7:10 sudah berada di lingkungan sekolah. Jangan sampai ada yang terlambat. Nah, sekarang apa manfaat dari disiplin tersebut adalah anak-anak ibu harus menyimak apa manfaatnya kita melakukan disiplin. Yang pertama, dengan adanya disiplin kita membangun karakter yang positif. Sejak kecil kita sudah terbiasa disiplin, maka nanti hingga besar kita akan melaksanakan disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengelola waktu. Kita tidak
membuang-buang waktu. Kita melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik, dengan mengelola waktu. Tidak ada waktu kita yang terbuang. Yang berikutnya adalah kita bisa mencapai kesuksesan. Orang yang disiplin nantinya akan mencapai kesuksesan hingga dia besar. Jika kamu sedari kini sudah melaksanakan disiplin, hingga besar kamu akan menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun akibat kerugian yang bisa kita alami dari sikap tidak disiplin adalah yang pertama, tidak mencapai kesuksesan. Orang yang tidak disiplin akan sulit dikatakan sukses nantinya jika dia tidak gigih dalam berdisiplin. Kemudian apalagi kita akan mendapat banyak permasalahan jika tidak disiplin. Contohnya, jika kita tidak mengerjakan tugas dengan baik, kita akan mendapat masalah. Jika kita tidak melaksanakan tugas di rumah, juga akan mendapat masalah di rumah dari orang tua. Kemudian apalagi akibatnya? Kita mengalami kemunduran prestasi. Kita tidak akan berprestasi. Karena apa? Karena kita tidak disiplin. Jadi harapan ibu kepada anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, marilah sedari sekarang, sedari kamu masih kecil, kamu harus menerapkan disiplin. Manfaatnya sangat besar untuk hidup kamu nantinya. Dan kerugiannya juga sangat besar jika kamu tidak melaksanakan disiplin. Itulah harapan ibu kepada anak ibu semuanya. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati selama kamu masih kecil ini hingga dewasa nanti. Amanat ibu cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.